Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retri Sela Wahyuni, NIM 2017143255, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang, mata kuliah Pengembangan Materi IPA di Sekolah Dasar. Dosen pengampu Heni Rianti, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan media interaktif dan komunikatif pencegahan COVID-19 dengan makanan sehat. Baiklah, di sini pada slide pertama, seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu ataupun infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Adapun pencegahan COVID-19 menurut Kemenkes Republik Indonesia. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang serta perbanyak sayur dan buah. Yang keempat, hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang keenam, jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak. Yang ketujuh, bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Pada slide kedua, mencegah COVID-19 dengan pola makan sehat. Tahukah kamu kenapa dengan menjaga pola makan sehat dapat mencegah COVID-19? Ya, benar sekali. Tepatnya, pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu caranya adalah dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Lanjut ke slide ketiga. Ada yang tahu seperti apa makanan sehat yang baik untuk tubuh kita di saat pandemi virus COVID-19 ini? Mari kita amati. Seperti pada slide ketiga ini, itu terdapat gambar makanan-makanan sehat serta baik untuk dikonsumsi saat pandemi seperti ini. Itu berupa makan-makanan yang mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B6, dan lain-lain. Pada slide keempat ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ialah penyebab dari pandemik ini ialah virus corona atau penyakit akibat virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan penderita mengalami infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Lalu, yang kedua itu persebaran virus ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti menghirup percikan air liur penderita, melakukan kontak fisik jarak dekat dengan penderita, serta memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan air liur penderita. Baiklah, pada slide kelima ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama itu, cuci tangan sesering mungkin. Bersihkan tanganmu secara teratur dengan menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol atau cuci tangan menggunakan sabun selama kurang lebih 20 detik untuk membunuh virus yang ada di tangan. Lalu yang kedua itu, social distancing. Pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang batuk ataupun bersin. Hindari penggunaan transportasi publik, pergi ke tempat ramai, dan juga berkumpul bersama teman. Tetap beraktivitas di rumah sebisa mungkin. Lalu yang ketiga, hindari menyentuh bagian muka seperti mata, hidung, dan mulut. Tangan yang selalu menyentuh berbagai benda dan mungkin saja terkontaminasi oleh virus. Tangan yang telah terkontaminasi dapat memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut. Lalu pada akhirnya virus dapat masuk ke tubuh. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan pernapasan. Kebersihan pernapasan ini berarti menutupi mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu tersebut. Lanjut ke slide ke-6, mari kita pahami. Tidak hanya mencegah dari luar tubuh, kita juga bisa mencegah penyebaran corona ini dari dalam tubuh melalui peningkatan daya tahan tubuh kita. Dalam upaya pencegahan COVID-19 ini, diperlukan pertahanan tubuh yang optimal. Maka diharuskan bagi kita untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi yang dapat memberi kita nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, pada slide ke-7 ini adalah beberapa peranan nutrisi dan sumber makanannya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide ketiga. Di sini yang pertama itu vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Itu seperti minyak ikan, hati ayam, serta wortel.
Lalu yang kedua, vitamin B6 itu untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu produksi sel darah merah. Ini seperti ikan tuna, salmon, dan pisang. Lalu yang ketiga itu vitamin D, berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Selain itu, vitamin ini juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Makanan yang mengandung vitamin D ini seperti ikan makarel, salmon, serta kuning telur. Yang keempat itu seng, berperan dalam sintesis DNA, pertumbuhan dan perkembangan sel, serta meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Makanan yang mengandung mineral seng seperti tiram, kepiting, daging sapi. Lalu yang kelima itu selenium, berperan dalam sistem imun, metabolisme hormon tiroid, sintesis DNA, serta melawan kerusakan oksidatif yang memicu penyakit. Makanan yang mengandung selenium seperti nasi, jeroan, daging, dan susu. Oke, pada slide terakhir ini ialah motivasi. Virus corona telah menjadi pandemik yang menakutkan bagi seluruh dunia. Penyebaran virus corona yang tak terkontrol menyebabkan jumlah penderita semakin hari semakin melonjak. Mulai saat ini, kita harus serius dalam melawan corona dan mencegah penyebarannya, agar virus ini segera dapat teratasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai media interaktif dan komunikatif pencegahan COVID-19 dengan makanan sehat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.